Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua masjid dan seluruh jajaran pengurus yang hadir, Bapak Ibu orang-orang tua kami, seluruh jamaah yang mudah-mudahan dulu berkumpulnya kita di rumah Allah ini, harapan kita nanti begini juga kita berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah ini menunjukkan satu bentuk wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan hadirnya dan duduknya kita di majelis ilmu ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk hadir di majelis ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka Allah golongkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang yang fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan ibadah kita malam hari ini, duduknya kita di majelis ilmu ini digolongkan oleh Allah sebagai jihad di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah diceritakan pernah suatu hari Rasulullah datang menghampiri sahabat-sahabatnya yang duduk berkumpul selesai sholat fardu subuh. Ketika Rasulullah datang menghampiri sahabatnya, Rasulullah bertanya. Pertanyaan Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ya ashabihi, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah, kabar kami ya Rasulullah beriman kepada Allah. Jadi jawaban para sahabat saat itu berbeda dengan jawaban yang mungkin sering kita katakan ketika kita ditanya dengan pertanyaan yang sama. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditanya bagaimana kabar kita hari ini, atau ada orang bertanya kepada kita bagaimana kabar anda, bagaimana kabar bapak, mungkin kita menjawab, alhamdulillah kabar saya sehat, alhamdulillah kabar saya baik. Tapi sahabat jawabnya enggak begitu. Sahabat bilang, asbahna mu'minina billah, kabar kami beriman kepada Allah.
Tapi nggak sampai di situ. Karena banyak orang ngaku beriman kepada Allah hanya dari lisan saja, hanya dari hati saja, tapi dalam pengaplikasian kehidupannya jauh menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka Rasulullah bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum, apa tanda iman kalian itu, kata Rasulullah. Rasul mau tanya, bukan Rasul nggak tahu, tapi Rasul ingin menguji kejujuran sahabat. Sahabat berkumpul saat itu menjawab, nasbiru alal bala, bersabar atas ujian dari Allah, wa nashkuru alal raqa, bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah, wa nardo bi qada'illah, dan ridho dengan ketetapan Allah. Itulah tanda iman kami ya Rasulullah. Ketika ditimpakan Allah ujian, kami sabar menghadapi ujian. Ketika Allah berikan nikmat kepada kami, kami syukuri nikmat yang dikaruniakan Allah. Ketika Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan nikmat, berapa besar pun nikmat itu, besar kecilnya musibah, susah atau tidaknya, besar atau kecilnya musibah yang Allah berikan, kami ridho, karena itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau ditanya hari ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam diri kita ada tidak 3 tanda iman itu? Ketika Allah berikan kepada kita ujian, sabar nggak menghadapi ujian itu? Hari ini kita saksikan dan kita lihat di Lumajang, saudara-saudara kita yang hari ini ditimpakan Allah musibah, Allah timpakan ujian, meletusnya gunung Semeru. Bukan hanya debu yang turun, tapi seperti lumpur yang menyelimuti kampung itu, desa Lumajang, daerah Lumajang. Bahkan orang-orang di sekitarnya ibarat mandi air lumpur. Kita berdoa dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Lumajang Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan mudah-mudahan ujian itu menjadi peningkatan kualitas iman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hari ini Allah berikan ujian, mungkin ujian kita masih ringan, datangnya COVID-19 ini ujian. Ya tergantung kalau kita menyikapi ujian itu sebagai teguran Allah, atau sebagai azab Allah, atau sebagai peningkatan iman kita, tergantung kita menyikapinya. Ada orang menjadikan corona ini, virus COVID-19 ini sebuah musibah yang besar. Ada yang menganggap musibah ini, corona ini satu nikmat. Ada juga orang menganggap begitu. Tergantung bagaimana menyikapinya. Virus corona turun ke bumi, bahkan menghantui, menakut-nakuti kita yang ada di Indonesia ini, Bapak Ibu. Kalau virus corona ini buat kita semakin jauh kepada Allah, berarti ini azab. Tapi kalau virus ini buat kita dekat kepada Allah, ini menunjukkan bahwa nikmat dari Allah. Untuk apa Allah berikan harta buat kita lalai akan perintah Allah? Berarti itu bukan nikmat. Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian buat kita sadar. Karena hari ini banyak manusia yang tak sadar. 2004 gempa tsunami Aceh, Allah buktikan kekuasaannya, Allah tunjukkan kekuasaannya kepada manusia saat itu. Bukan hanya negara kita, bahkan dunia menyaksikan betapa dahsyat air laut yang tinggi 8 meter memporak-porandakan Aceh. Kapal yang begitu besarnya mendarat di samping Masjid Baitur Rahman Aceh. Siapa yang punya kekuasaan kalau bukan itu adalah kuasa Allah? Di Sumatera Utara Gunung Sinabung meletus, sampai hari ini Bapak Ibu tidak berhenti mengeluarkan debu vulkaniknya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat di Kabupaten Karo itu khawatir beraktivitas. Mereka bertani khawatir tiba-tiba nanti Gunung Sinabung meletus lagi. Itu musibah yang bisa kita lihat. Gempa tsunami Aceh, gempa bumi di Palu. Saya baru roadshow di Sumatera Utara bersama Ustadz Dayeng Syawal Mubarak. Beliau itu qori internasional, dan beliau sudah menyaksikan di Palu itu ketika selesai gempa. Beliau ke lokasi dan dia mendengarkan cerita orang sekitar. Ada satu kampung itu lenyap.
seperti ditelan bumi, terbuka tanah tadi, kampung itu masuk, kemudian tertutup lagi. Ini kekuasaan Allah, dan banyak orang menyaksikan. Dan gempa itu kita melihatnya juga dengan mata kepala kita sendiri. Manusia banyak yang menyaksikan musibah dengan matanya, walaupun tidak secara langsung, mereka bisa melihat dari TV, dari media sosial. Dan musibah itu tidak buat manusia takut sama Allah, bahkan banyak manusia yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah turunkan musibah yang nggak bisa dilihat manusia. Bapak Ibu, siapa yang bisa lihat virus corona? Nggak ada yang mampu untuk melihatnya. Dan ini virus COVID-19 sudah diturunkan oleh Allah 2 tahun, ekonomi porak-poranda. Tapi saya menganggap dampak dari corona itu, Bapak Ibu, bukan ekonomi yang paling berpengaruh. Kalau ekonomi nggak terlalu berpengaruh, buktinya kita hari ini, sampai hari ini masih makan kok. Yang sangat berpengaruh ketika corona itu datang, silaturahim, Pak. Saudara kita sendiri masuk rumah sakit nggak berani jenguk, dilarang, dekat-dekatan aja nggak boleh, sholat aja jaga jarak, salaman nggak berani, masuk ke masjid suruh cuci tangan, masuk ke kantor suruh cuci tangan, masuk ke mall suruh cuci tangan, semua pada nyuruh cuci tangan, nggak ada yang nyuruh makan, Pak. Biasanya kan habis cuci tangan tuh disuruh makan, kayak tadi ya Pak Haji disuruh makan, kami alhamdulillah di warung Juragan, Masya Allah, mudah-mudahan berkah rezekinya Pak Haji, ya kan. Ini nyuri tahu, semua pada nyuruh cuci tangan, sampai kapalan tangan kita pun hilang, Pak, dengan sendirinya, mana-mana cuci tangan. Saat Ramadan ketika corona pertama kali datang, itu semua masjid gulung ambal. Masjid di sini juga, sini masjid juga gulung ambal juga ketika corona pertama. Alhamdulillah sudah dipasang. Itu, Pak, tantangan para dai, para ustadz saat itu. Saya ngisi imam taraweh, masuk ke lokasi nggak boleh masuk dulu, ditembak dulu, Pak, jidatnya, diukur dulu tuh berapa ukuran tegangan panas suhu badan. Udah ditembak tuh belum masuk lagi, disuruh mutar-mutar dalam kotak, ada kotak tuh dibuat mutar-mutar di dalam, keluar air dari atas, disemprot dari atas, Pak. Saya pakai gamisnya basah, masuk dalam masjid, masjidnya full AC, dingin. Saya khawatir, Pak, saat itu matinya bukan karena corona, karena masuk angin matinya. Wah, ini dampaknya luar biasa. Ternyata bukan ekonomi. Hari ini masih bisa kok kita beli makanan, masih bisa ngasih jajan sama anak-anak kita, masih bisa berbagi. Tapi silaturahim kita, Pak, banyak yang berjarak karena virus corona. Dan ini ujian dari Allah. Hidup kita pasti diuji Allah. Ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia mudah saja mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sebelum mereka kuuji, kata Allah. Tunggu dulu, jangan cepat mulutmu mengatakan kau beriman, aku uji dulu kau, kata Allah. Ternyata ujian itu adalah bentuk tanda iman kita kepada Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5. Minal khauf, takut Allah berikan. Ini ujian. Takut miskin, takut harta hilang, takut nggak naik jabatan, takut anak nggak nikah-nikah, takut nanti sudah nikah anak nggak punya rumah, takut anak nanti nggak tamat sekolah, takut, semua takut dan takut terus menghantui diri kita. Dan rasa takut itu adalah rasa takut yang Allah titipkan kepada setiap manusia. Siapapun kita hari ini, Bapak Ibu, semua pasti memiliki rasa takut. Tergantung kita kemana mengarahkan rasa takut itu. Kalau takut kepada makhluk, kita menjauh. Takut sama anjing, kita jauhi, jangan lewat kalau ada anjing di situ. Kalau takut dengan perampok, takut dengan penjahat, dengan begal, dengan preman, kita hindari, cari tempat yang aman. Itu kalau takut sama makhluk, menjauh. Tapi kalau takut ini kita tujukan hanya kepada Allah, kita nggak menjauh, Pak.
Buktikan, nggak akan menjauh kita. Kalau takut sama Allah, yang kita lakukan pasti mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Jangan menjauh. Kalau menjauh sama Allah, itu bukan takut sama Allah namanya, itu nantang Allah. Walju, lapar, ujian Allah berikan. Makanya kita di puasa di Ramadan itu belajar. Kita Ramadan, Bapak Ibu mohon maaf, Ramadan itu kita nggak makan hanya siang saja. Masuk adzan maghrib kita makan, dan nggak makannya siang saja, itu pun sebulan selama bulan Ramadan. Kalaupun ada yang puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Diajarkan kita untuk bagaimana, untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, anak-anak yatim, anak piatu, fakir, miskin. Kalau kita hanya puasa, nggak makan, nggak minum siang saja, mereka siang dan malam nggak makan dan nggak minum. Kalau kita hanya merasakan itu sebulan, mereka bertahun-tahun merasakan itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami itu, Bapak Ibu. Anak kita masih kita kasih jajan, Pak. Mau lebaran kita belikin baju. Anak-anak yatim mau kemana minta jajan? Sekolah aja nggak bisa. Saya pernah sedekah sepatu sekolah, Bapak Ibu, sebelum Covid datang. Saya sedekah sepatu sekolah, tiba-tiba lockdown, nggak boleh sekolah, daring. Hari ini sudah mulai boleh tatap muka. Saya datangi anak itu, gimana sepatu sekolahnya sudah dipakai? Sudah kekecilan, Ustadz. 2 tahun nggak dipakai, dari baru. Bayangin coba. Akhirnya apa? Dibelikan lagi. Yang baru yang diberi, yang lama yang 2 tahun yang lalu itu diambil. Cari anak yang kakinya kecil, berikan. Banyak anak-anak yatim yang hari ini pengen nyantri, pengen belajar Quran, pengen hafal Quran, tapi mereka tak punya uang, Bapak Ibu. Almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain di Yayasan Al Barokah buat 3 pesantren, dan pesantren ini satu pun tidak ada yang bayar, gratis semua. Dari mana uangnya? Tuh Pak, kota infak yang nanti dijalankan sama Bapak, itulah uangnya, 1.000, 2.000. Apakah beliau tidak punya duit? Memang beliau tidak punya apa-apa. Kalau Bapak Ibu jalan ke Medan, ini ada nomor handphone tim almarhum, ini simpan, save nomornya. Datang ke Medan, jalan ke Medan, telepon, kami tim akan bawakan Bapak Ibu ke rumah almarhum dan saksikan bagaimana rumah beliau. Masjid yang dibangun beliau di pesantren itu lebih besar, lebih mewah 10 kali lipat daripada rumahnya Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Rumahnya hanya papan, Bapak Ibu. Di belakang rumah banyak kandang ayam. Allah. Bukan beliau tidak bisa minta sama pejabat, bukan beliau nggak kenal pejabat negara. Beliau mantan wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia, Gubernur Sumatera Utara dekat dengan beliau, tutur adiknya beliau, bahkan pemerintah daerah manapun beliau kenal. Beliau juga sebagai Dewan Penasehat Bank Kepulauan Riau, tapi beliau tidak pernah mengharapkan itu. Kenapa? Beliau hanya mengharapkan uang infak dari jemaah-jemaahnya. Berikan kesempatan buat saudara-saudaraku untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diucapkan beliau. Dan saya ingat sekali pesan dari beliau, Bapak Ibu, dalam dakwahnya. Beliau pernah mengatakan, saya mendengarkan beliau ceramah di Masjid Agung Medan. Saya duduk di depan, ada beberapa 3 orang di depan saya duduk di belakang. Di saat itu saya menangis ketika mendengarkan ungkapan beliau. Apa kata beliau? Nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang paling tidak berharga itu adalah nikmat harta, Bapak Ibu. Nikmat harta itu nikmat yang paling tidak berharga dibandingkan nikmat yang lain. Sehat kita, banyak tidak punya duit, tidak punya harta, atau banyak harta tapi penyakitan, lebih pilih mana gitu? Lebih pilih kita Pak sehat walaupun nggak banyak harta tapi berkah hidup kita. Alhamdulillah kita diberi Allah berkesempatan. Saya tidak punya harta, saya tidak punya jabatan untuk menolong yayasan beliau, tapi saya punya suara Pak, punya ilmu sedikit saja, punya wajah kata orang mirip sama Ustadz Abdul Somad. Ya ini yang buat saya diundang ke Kalimantan Timur, ke Maluku, ke Riau, tiap bulan saya di Riau. Alhamdulillah, bukan karena ceramahnya bagus, tidak Pak, bukan ilmunya banyak, enggak. UAS itu alumni Maroko, saya Maroki aja pun belum pernah nyampe. Itu kok bedanya jauh, seperti langit dan bumi. Tapi inilah yang saya lakukan. Beliau pernah mengatakan, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain,
hidup saya wakafkan untuk Islam. Saya mati di dalam dakwah dan berdakwah sampai mati. Tengok lihat, Allah kabulkan Pak. Beliau matinya di dalam dakwah, rumahnya di Medan Sumatera Utara, sakit ketika dakwah di Pekanbaru, beliau meninggal di Pekanbaru, dan ditanam dan dikubumikan juga di Pekanbaru, di daerah Palas namanya, di pemakaman Covid. Allah yang maha mengetahui betul atau tidak beliau kena Covid. Kita serahkan itu semua kepada Allah, dan kelak itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian ini Allah berikan kepada kita peningkatan iman kita, peningkatan kualitas keimanan kita. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ini juga ujian dari Allah. Kuuji kau dengan kekurangan harta, mengeluh tidak, sabar enggak? Wal anfus, kehilangan orang, meninggalnya suami, meninggalnya istri, meninggal orang tua, meninggal anak, meninggal keluarga, wafat semua orang-orang yang kita cintai. Ini juga ujian dari Allah. Wasamarat, kekurangan buah-buahan, panganan, musim paceklik, khauf, lapar, kekurangan harta, meninggalnya orang yang kita sayang, siapapun itu. Wasamarat, musim paceklik, kekurangan buah-buahan, kekurangan bahan panganan. Ini ada 5 ujian yang disebutkan Allah di sini. Kalau disuruh milih Bapak Ibu, mana ujian yang enak di antara 5 ini? Satu pun gak ada yang enak. Kalau disuruh milih, manapun kita nggak mau milihnya, Pak. Tapi yang indahnya Allah akhiri ayat ini dengan kalimat wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira ini kabar gembira kata Allah. Ujian gak ada yang enak, tapi kabar gembira. Biasanya kabar gembira itu kan yang enak-enak, Pak, yang asik-asik. Ini ujian, ini kabar gembira tapi yang gak enak. Ini kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar ketika aku berikan ujian ini. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah katakan, alladzina idza asabatum musibah, mereka yang ketika Allah timpakan musibah, ku berikan musibah kata Allah, mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya datang dariku kata Allah, semua akan kembali kepadaku. Nyawamu itu milikku kata Allah. Jangankan hartamu, jangankan rumahmu, jangankan sawitmu, jangankan mobilmu, jangankan perusahaanmu, nyawamu itu milikku kata Allah. Hari ini aku nggak minta nyawamu, aku belum ambil nyawamu. Hari ini aku nggak minta rumahmu, hari ini aku nggak minta mobilmu, hari ini aku nggak minta keluargamu, tapi yang aku minta hari ini hartamu, dikit aja untuk agamaku kata Allah. Hartamu dari aku mau minta dikit aja buat agamaku kata Allah. Kira-kira begitu, Pak. Kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah dari Allah. Ketika Allah ingin pinta sedikit saja hak orang, bukan hak kita, Pak. Di dalam harta kita ada hak orang, yang diminta Allah hak orang. Hak orang buat saudara-saudara kita, anak yatim piatu, fakir, miskin, dikit saja kita nggak mau kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan salahkan Allah, nanti Allah ngambil harta kita dengan caranya sendiri. Sudah banyak, Pak, kejadian duit kita hilang, kececer di jalan. Ya kita kadang-kadang kita kesal, aduh sayang banget nih 200.000 udah lumayan juga tuh beli beras satu karung. Kita kesal, kita merasa sayang, tapi mungkin itulah cara Allah, karena kita mungkin jarang berinfak, jarang bersedekah. Allah ambil dengan cara Allah sendiri. Tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang memiliki harta di sini, harta kita yang Allah titipkan itu menjadi harta yang berkah, bermanfaat untuk orang lain, dan harta itu insya Allah Allah akan lipat gandakan kembali. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa nashkuru 'alar raha, bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Harta itu nikmat, sehat saja pun nikmat. Ini badan ini nikmat, Pak. Badan nikmat. Sahabat saya yang baru rotsok sama saya, yang saya katakan tadi, beliau, Pak, punya istri di saat hamil 1 bulan
dinyatakan sama dokter kena penyakit kista. Biasanya menurut ilmu kedokteran, kalau perempuan kena kista itu mustahil hamil. Saat dia dibilang dokter itu kista, dokternya nanya sama teman saya ini, Ustadz, istri Ustadz kok bisa hamil? Loh, orang ada suaminya ya hamil. Kok bisa hamil? Kenapa? Ya ada suaminya. Bukan itu maksudnya. Maksud saya, ini istri Ustadz mengidam kista, penyakit kista. Biasanya orang kena kista itu nggak bisa hamil. Usia kandungan 4 bulan itu kista harus diangkat. Kalau tidak diangkat, 2 kemungkinan. Kalau bayinya lahir, meninggal. Yang kedua, bayinya lahir akan mengalami cacat. Pulang mereka ke rumah. Alhamdulillah, Ustadz Dayeng Syawal itu istrinya hafizah 30 juz. Ketika mereka sampai rumah, beliau bilang sama istrinya, Adinda, kita operasi sendiri. Wah, istrinya bingung, Pak. Kok bisa operasi sendiri? Gimana caranya? Kita alat nggak punya. Udah, kamu kan hafizah 30 juz. Iya. Allah kan katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu kan jadi obat katanya. Udah, kita baca Al-Quran, kita baca berdua Al-Quran. Mereka baca Al-Quran 1 hari mereka khatamkan 3 kali. Mohon maaf, 1 hari mereka baca Al-Quran 3 juz. 3 juz dalam sebulan sudah berapa kali khatam? Selama kandungan itu lahir. Apa yang terjadi? Allah tunjukkan kuasanya. Dokter kebingungan, Bapak Ibu, anaknya lahir. Sekarang anaknya usia 3,5 tahun sudah hafal juz 30. Allah tunjukkan kuasanya. Kistanya hilang, anaknya lahir dengan sehat. Dia buktikan Al-Quran itu menjadi obat. Ini mata kita, Pak. Mungkin agak rabun. Almarhum ayah saya sebelum meninggal 8 tahun nggak pakai kacamata. Dulu sebelum 8 tahunnya pakai kacamata. Saya tanya, ayah di mana berobatnya? Kok bisa matanya itu nggak pakai kacamata lagi? Nggak ada berobat kemana-mana. Saya kan kalau berobat itu ayah saya yang bawa. Saya nggak pernah bawa. Tiba-tiba matanya itu nggak pakai kacamata lagi. Ternyata ayah saya bilang, ayah hanya baca Al-Quran setiap selesai sholat. Walaupun 1 baris, yang penting baca Quran. Dia manfaatkan, Pak. Alhamdulillah. 8 tahun sebelum meninggal dia lepaskan kacamatanya. Wah, ini ternyata obat. Mata ini nikmat dari Allah, hidung ini nikmat dari Allah. Ada orang ngisi di pengajian, saya pernah ngisi di pengajian, masjid tertutup, full AC, pengajian ibu-ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu di dalam ruangan itu kecium bau. Ada yang buang angin. Itu kalau di ruangan ber-AC, itu orang buang angin tuh kan baunya kan nggak keluar tuh, Pak, muter-muter aja tuh dalam ruangan, muter sana muter sini. Di depan ustadznya agak lama pula tuh berhenti baunya itu. Jadi ibu-ibu udah pada resah tuh, ada yang lihat ke kanan, ada yang lihat ke kiri sambil senggol-senggolan. Saya ceramah juga, mereka udah nggak konsen nih lihat saya, dengar saya ceramah. Jadi saya, kok ini ada apa? Saya tanya, ibu kenapa kok gelisah? Iya Ustadz, ada yang buang angin Ustadz. Ibu keciuman baunya. Iya Ustadz, kan nggak nyaman. Ibu bersyukur, saya bilang. Ya bersyukur kenapa? Yang ngeluarin repot loh, Bu. Kasihan tuh yang ngeluarin, berat tuh ngeluarin. Ibu tinggal ngirup aja kok susah, saya bilang. Ya kalau dia minta balikin aja, ibu bingung kan balikinnya. Kalau nggak senang kalian ngirupnya, udah balikin aja. Gimana cara balikinnya? Ya ibu bersyukur aja, saya bilang. Kok bersyukur Ustadz? Ibu bersyukur, ibu masih bisa cium bau. Itu menandakan, menunjukkan hidung ibu masih sehat. Syukuri aja. Kalau kebaukan satu ruangan, ada satu orang dia slow-slow aja, santai aja, berarti hidungnya udah penyakitan loh. Berarti ada polip tuh, penyakitnya, polipnya udah ada tuh. Ya berarti syukuri aja. Ginjal ini satu berapa? Kalau dijual 1 ginjal mungkin harganya ada yang Pak berani bayar 500 juta loh. Berarti di dalam tubuh kita ini aja miliaran. Itu nikmat dari Allah. Nikmat tubuh ini aja, Masya Allah. Gigi kita, rambut kita, kuku kita, Allah atur dengan sempurna, nikmat. Kalau sempat kuku ini, Pak, kuku sama tumbuhnya kayak rambut, waduh, gimana coba?
kuku sama tumbuhnya kayak rambut. Mungkin seminggu sekali kuku kita udah segini panjang, dipangkasin. Mending kuku. Kalau gigi tumbuh sama kayak rambut, wah panjang gigi kita. Tapi itulah sempurnanya, itu nikmat dari Allah. Nah makanya ijra'ul adha fi mardatillahi ta'ala wa ijra'ul amwali fiha, menggunakan badan, harta untuk meraih ridha Allah, itulah cara bersyukur atas nikmat badan, nikmat sehat, nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Apalagi nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, nggak bisa kita ngitungnya. Mau nikmat harta, mau nikmat anak, mau nikmat orang tua, coba lihat hari ini anak diberikan Allah sama kita. Allah kan tanya tuh, anakmu dulu kau didik agama enggak? Kau masukkan ke pesantren kagak? Atau kau masukkan ke sekolah umum? Selesai tamat sekolah nggak ngerti agama, silakan anak ke sekolah umum tapi berikan pendidikan agama. Saya sering katakan Bapak Ibu, orang-orang tua saya, pendidikan agama kepada anak itu harga mati, jangan tawar-tawar lagi. Jangan tawar-menawar, itu harga mati. Sekarang orang lebih cinta Pak dengan harta daripada sama anak. Mana buktinya? Guru Al-Quran berapa diberikan kesejahteraannya? Tanyakan ke diri masing-masing. Tanya orang-orang di luar sana. Atau ada teman-teman kita yang guru Al-Quran, tanyakan berapa kesejahteraannya. Tapi kalau guru bahasa Inggris berapa diberikan kesejahteraannya? Guru Al-Quran kadang-kadang mau nggak Pak sampai 3 bulan nggak bayar. Minta nggak berani tuh. Saya ngajar Al-Quran, kalau minta tuh muridnya nggak bayar, saya nggak berani. Kenapa? Kalau kita minta, mereka pasti bilang itu ustadz sekarang begitu, kalau nggak digaji nggak akan mau ngajar Al-Quran, nggak ikhlas. Mereka tuh taunya ikhlasnya buat ustadznya, buat jamaah nggak perlu ikhlas. Oh egois dong. Ikhlas itu saya sering bilang, ikhlas itu konsepnya saya Pak 3 saja. Kalau mau amalkan silakan, kalau nggak mau udah buang aja. Pertama, yang memberi senang. Yang kedua, menerima senang. Ketiga, Allah pasti senang. Ya lihat aja dulu, kita memberi senang nggak? Senang. Yang menerima senang nggak? Kalau yang menerima nggak senang, belum dapat ikhlasnya. Yang memberi senang, menerima senang, Allah pasti senang. Itulah ikhlas. Jadi jangan hanya kita pedulikan dengan pendidikan umum anak, bukan anak kita bilang nggak boleh jadi pejabat, jadi tentara, jadi polisi, jadi apalagi namanya, jadi dokter, silahkan. Tapi kita tanamkan pendidikan agama dari usia dini. Ketika mereka jadi pejabat, dia merasa dalam pengawasan Allah. Kalau dia merasa dalam pengawasan Allah, Pak, nggak berani dia buat curang. Nggak berani buat curang, ada Allah yang melihatku. Allah Maha melihat. Orang sekarang lebih takut dengan CCTV buatan orang Jepang daripada CCTV buatan Allah. Sebelum CCTV buatan Jepang ini keluar, Allah sudah siapkan dulu CCTV. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat mulutmu akan kukunci, kata Allah. Mulut ini Pak adalah anggota tubuh yang sangat membela kita. Yang benar bisa dia salahkan, yang salah bisa dia benarkan. Inilah lidah, mulut kita, membela diri kita. Tapi nanti di hari kiamat ini dikunci oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bersaksi di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, kakimu juga menjadi saksi, berbicara di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah kau lakukan di dunia. Ternyata tangan ini, kaki ini, mata ini, hidung ini, rambut ini, semua ini yang ada di tubuh kita, itu adalah CCTV Allah. Kalau CCTV di masjid cuma nongkrongnya di masjid Pak, keluar kita dari masjid dia nggak bisa pantau kita. CCTV Allah, kemanapun kita melangkah dia ikut, tangan ikut, kaki ikut, kuping ikut, dan semua ini anggota tubuh akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih canggih nggak CCTV Allah daripada CCTV buatan orang Jepang? Canggih CCTV ciptaan Allah, lengket terus di badan kita, belum lagi malaikat. Ya kan, Raqib Atid ya, sebelah kanan belah kiri, buat baik catat, buat buruk catat, nggak pernah selip Pak catatannya. Beda dengan komputer, mau Pentium berapapun komputer itu buatan manusia, pasti suatu saat selip. Ini malaikat ini
ciptaan Allah, produk Allah, nggak pernah selip. Baik buruk mereka catat, dan nanti di pengadilan Allah itu dihantarkan ke hadapan kita. Nih catatan amal, yang baik ini, yang buruk ini. Kita mau nentang. Oh ya Rob, aku nggak ada buat begitu. Kau diam dulu, saksikan aja videonya, diputar. Kita lihat video kita. Oh ini dulu aku bermaksiat. Oh ini dulu aku nonton film porno di tengah malam. Kalau di depan orang Pak, kita seperti ulama, tunduk setunduk-tunduknya. Di dalam kamar kita lihat aurat-aurat. Di luaran kita tunduk jalan, gak berani lihat perempuan. Tapi di dalam kamar lewat handphone kita lihat aurat-aurat perempuan. Banyak kita munafik Pak. Semuanya kita ini tak terlepas dari kemunafikan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo anak kita berikan pendidikan agama. Jangan pelit-pelit kali kita dengan harta. Apalagi nikmat. Nikmat apa lagi mau kita bahas? Nikmat orang tua, coba lihat. Saya sering bilang dalam dakwah saya, seorang anak itu ketika dia merasakan nikmatnya orang tua, ketika orang tua sudah meninggal dunia Pak, di situ baru sadar dia nikmat punya orang tua. Kalau orang tua masih hidup belum sadar dia. Tapi orang tua sudah meninggal dunia, Idul Fitri, ada orang foto keluarga, ada anak cium tangan ayahnya, cium tangan ibunya, peluk tubuh ayah, peluk tubuh ibunya. Tapi kita yang nggak punya orang tua, di situ baru kita sadar, ya Allah, enak banget seperti mereka, ada ayah, ada ibu. Hari Syawal, Idul Fitri, mereka peluk ayahnya, mereka peluk ibunya. Indah. Sementara aku ya Rob, tidak ada tangan yang ingin kucium, tidak ada tubuh yang ingin kupeluk, tidak ada pipi orang tuaku yang ingin kucium lagi, ya Allah. Di situ baru sadar, ya Allah, nikmat ternyata punya orang tua. Nyesal ya Allah, ketika dia hidup aku tak sempat bahagiakan dia. Tapi apakah selesai bakti kita kepada orang tua? Tidak Pak. Sudah meninggal pun orang tua, masih ada kesempatan kita berbakti kepada mereka. Apakah mengalir kebaikan kita kepada orang tua kita? Mengalir otomatis kok. Tanpa kita berdoa pun mengalir. Kenapa mengalir? Karena di dalam darah kita mengalir darah mereka, di dalam daging kita juga mengalir daging mereka, di dalam urat kita juga mengalir urat mereka. Maka kebaikan yang kita lakukan juga mengalir kebaikan yang buat orang tua kita. Maka ayo terus buat kebaikan, senangkan hati orang tua kita yang masih hidup. Ayo, man lam birra walidayhi lam yadhuq birra waladih, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, jangan berharap anaknya akan berbakti kepadanya. Jadi ini bentuknya apa? Kalau dalam hukum dunia sering orang bilang karma, hukum karma. Itulah dia hukum karma itu. Kalau buruk yang dibuat sama orang tua, anak kita akan buat lebih buruk nanti di hari tua kita. Kalau baik yang kita lakukan sama ibu ayah kita, insya Allah anak kita kelak akan melakukan lebih baik lagi kepada kita ketika sudah tua. Maka hari ini perjuangan orang tua harus menjadi pikiran kita. Banyak ibu, banyak ayah, dia mampu merawat, membesarkan 12 orang anaknya. Tapi 12 orang anak yang dia besarkan, yang dia rawat, belum tentu bisa merawat satu orang ayah dan satu orang ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, munculkan kesadaran kita, ayo senangkan hati orang tua kita. Yang terakhir, tanda iman sahabat itu, wa nardo biqada'illah, ridho dengan ketetapan Allah. Sabar, ibadah. Syukur itu ibadah, karena tugas kita memang diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Untuk ibadah. Kalau diberikan Allah musibah, sabar, ujian sabar, diberikan Allah nikmat kecil besar sama. Orang yang beriman itu bukan dia menilai besar kecilnya yang diberikan Allah, tapi dia lihat siapa yang memberikan. Bukan apa yang diberikan, tapi siapa yang memberikan. Pak, ini mohon maaf, kita cerita ke masa lalu. Saya sempat ngerasakan, apalagi Bapak duluan ngerasakan. Di zaman dulu belum ada Android, di zaman dulu belum ada telepon. Remaja-remaja dulu kalau berhubungan, ingin nikah ta'arufan, itu lewat kantor pos Pak, buat surat cinta. Hari ini dikirim surat cintanya 3 bulan ke depan baru nyampe melalui kantor pos. Oh, tapi begitu nerima surat cinta itu Pak, waduh, hati berbunga-bunga. Disimpanlah kertasnya. Padahal yang diterima kan kertas tuh. Yang diterima kertas. Disimpan itu kertas di bawah baju, dalam lemari, semprot minyak wangi biar selalu harum. Mau tidur dibaca lagi. Itu aja dibaca-bacain tiap hari.
padahal yang diterima kertas. Tiba-tiba besoknya ada lagi datang kertas, tapi kertas tagihan listrik. Kira-kira perasaannya sama enggak waktu nerima kertas yang surat cinta tadi? Sama enggak? Berbeda. Perasaannya berbeda. Ternyata bukan apa yang diberikan, tergantung siapa yang memberikan. Beda kalau orang leasing yang berikan kertas sama perempuan yang kita sayang memberikan surat ataupun kertas juga. Nah, ini bukan tergantung apa yang diberikan, tapi lihatlah siapa yang memberikan. Itu yang membuat kita akan selalu bersyukur. Dan besar kecilnya nikmat dari Allah, musibah itu semua ketetapan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang mampu bisa melawan ketetapan Allah. Maka ridolah dengan ketetapan Allah. Musibah datang nggak ridho, dapat dosa. Ketika kita ridho, pahala yang dapat. Kalau kita nggak ridho, apakah musibah itu nggak jadi Allah turunkan? Padahal sudah turun. Apa mungkin naik lagi musibah itu? Nggak mungkin. Itu sudah terjadi dan itulah takdir. Tapi ketika kita ridho dengan musibah ujian itu, nikmat itu adalah sebagai pahala bagi kita. Insya Allah Allah akan catat itu sebagai kebaikan.